sudah apa ya mendarah daging kayaknya ya udah ini ya ya. Korupsi di Indonesia sih menurut saya sudah menjadi budaya ya. Jadi walaupun kebiasaan buruk tapi kita udah nggak kaget lagi dengan budaya tersebut. Banyak sih dari pemerintah terutama yang melakukan hal-hal kayak gitu. Kalau menurut aku sebenarnya dia manusia yang paling egois sih gitu. Karena apa sih? Karena sebenarnya dia hanya memikirkan dia sendiri gitu. Kalau dilihat dia udah yang korupsi kan pasti orang yang punya jabatan kan. Gajinya dia berapa sih? Pasti udah gede kan. Karena dia terbiasa memiliki banyak materi, jadi kayak pada akhirnya serakah gitu. Dia memintakan dia sendiri. Padahal dia sampai di situ kan karena rakyatnya kan. Jadi menurutku dia orang yang egois. Kemiskinan, terus jadi apa program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik, lalu apa ya ketimpangan sosial, keadilan yang tidak merata. Yang pasti kesenjangan ekonomi ya gitu. Karena yang harusnya ke siapa jatuhnya ke dia gitu. Jadi pada akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kalau menurut aku. Kalau menurut saya sih dampaknya banyak sekali, terutama kesenjangan sosial bagi masyarakatnya sendiri. Soalnya yang banyak melakukan korupsi dari pemerintah, terus juga banyak program-program pemerintah yang jadi nggak terlaksana gitu. Ya penting, ya untuk apa? Ya penting karena sudah kayaknya korupsinya udah tersistem gitu, jadinya yang perlu ada gerakan anti korupsi. Penting banget sih, soalnya menurut saya gerakan tersebut bisa sedikit membantu kita buat memberitahu di luar sana bahwa korupsi itu benar-benar nggak bisa ditoleran lagi, dan seharusnya sih nggak cuma gerakan aja ya, soalnya kita benar-benar harus mewujudkan anti korupsi tersebut. Menurutku penting sih. Kalau bisa mulai dari sekarang pun dari sekarang sih. Karena apa, kalau menurut aku kita kan masih muda ya. Kalau kita nggak pernah megang uang sebanyak itu, pasti kalau ngomong gerakan anti korupsi sih pasti ya enggak lah gitu. Karena kita masih idealis, kita masih mahasiswa gitu. Nah beda lagi kalau suatu saat kita udah kerja dan megang uang banyak, itu pasti godaan itu ada. Jadi mungkin harus diwanti-wanti dari sekarang aja kalau memang korupsi itu nggak baik, nggak ada baiknya gitu. Mulai dari sekarang, karena kita idealis banget karena belum pernah megang uang sebanyak itu. Jadi emang harus disadari dari sekarang, harus lingkungannya harus empower sih gitu. Kalau dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Setia Puspa dengan NIM J03032111108. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru, menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Dampak dari korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan
adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan, pajak, dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Di kota saya, yaitu Yogyakarta, sudah tidak asing lagi dengan becak yang berwarna jingga dan bermotif kaung ini. Yang menarik perhatian dari becak ini yaitu terdapat tulisan "Korupsi sengsarakan rakyat". Becak ini adalah salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mengkampanyekan gerakan anti korupsi dan menggugah masyarakat akan bahaya korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye. Lalu, apa sih strategi represif itu? Melalui strategi represif, KPK menyeret korupsi ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan di strategi ini dimulai dari penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya adalah perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah terjadinya tindakan pidana korupsi. Pelayanan publik yang belum transparan memicu terjadinya penyuapan. Sistem seperti ini tentunya harus diperbaiki karena sistem yang baik dapat meminimalisir tindak korupsi. Yang terakhir yaitu edukasi dan kampanye. Salah satu yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut serta dalam memberantas korupsi. Korupsi sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Sudah saatnya kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa memberantas korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memilih satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat memilih dalam strategi represif dengan cara melaporkan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi ke KPK. Selain itu, masyarakat juga dapat memilih strategi perbaikan sistem dengan cara memantau pelayanan publik, melakukan kajian, dan penelitian terkait layanan publik, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, dan membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Dan masyarakat juga dapat memilih strategi edukasi dan kampanye dengan menyesuaikan minat dan bakat yang dimiliki, seperti menuliskan lagu anti korupsi, menulis cerpen atau puisi tentang korupsi, atau bahkan membuat vlog anti korupsi. Sudah saatnya kita menjadi pribadi yang berintegritas. Bagaimana sih cara menjadi pribadi berintegritas? Kita dapat belajar dari tokoh-tokoh bangsa dan dapat berlatih dari hal-hal kecil dalam keseharian, seperti taat dengan aturan lalu lintas dan tidak membuang sampah sembarangan. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat melatih menjadi pribadi yang berintegritas, karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.